Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat dini hari. Aku sapa teman-teman semuanya. Karena aku nggak tahu seperti biasa video ini akan FYP ke teman-teman di jam berapa. Dan aku juga ucapin hati-hati di jalan untuk yang barangkali ada teman-teman yang lagi nonton video ini di perjalanan. Misalkan kalian lagi nemenin suami nyetir biar nggak ngantuk, nontonlah video ini ya. Aku ucapin hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuan. Hari ini adalah hari masih di awal tahun 2025 dan aku ingin sharing aktivitas aku di awal tahun 2025 ini masih seperti biasa ya. Beres-beres, terutama beres-beres dapur yang paling sering diberesin. Dan sebelum aku mulai cuci piring yang udah numpuk, ini aku mau bersihin dulu area tempat penyimpanan piring atau UV sterilizer. Jadi dengan UV sterilizer ini alhamdulillah kebantu banget buat salah satunya ngeringin alat-alat makan seperti gelas, sendok, piring, dan yang lainnya. Ini ukurannya lumayan cukup besar karena aku pilih ukurannya emang yang besar, dan ini produknya dari North. Selain itu juga bisa disteril ya, selain dipanaskan atau dikeringin. Jadi nanti kalau piring-piring atau semua peralatan makannya udah kering, kita tinggal masukin deh ke dalam kabinet. Kalau teman-teman semuanya ada nggak yang suka bingung mengawali hari akan dimulai dari mana? Karena memang kalau aku itu jarang dicatat sih ya, hari ini mau aktivitas apa, besok mau aktivitas apa, jadi nggak kayak gitu. Kadang kalau begitu udah suami berangkat kerja, anak ke sekolah, kadang bisa rebahan dulu atau bahkan bisa langsung ke dapur, dan biasanya memang tempat yang paling pertama kali ujung-ujungnya tetap dapur ya. Entah itu di dapur mau bikin sarapan atau cuma lap-lap dan juga cuci piring dan aktivitas lainnya. Gimana? Kalau kalian ada juga yang sama kayak aku, kalau aktivitas itu yang paling utama setelah memulai hari, pasti dapurlah tujuan utamanya. Mungkin itulah yang biasa dibilang kebanyakan orang-orang bahwa dapur adalah salah satu jantungnya dalam sebuah rumah ya. Mungkin karena di dapur tempat beraktivitas seorang ibu rumah tangga yang paling sering digunakan dan selalu memberikan kehangatan. Ada yang tahu nggak kira-kira kehangatan apa tuh yang seorang ibu berikan di dapur? Kalau menurut aku, kehangatan yang diberikan oleh seorang ibu di dapur adalah adanya bara api yang menyala untuk memasak penuh dengan cinta kasih sayang seorang ibu untuk anaknya atau seorang istri untuk suaminya. Dan pastinya masakannya itu enak dibuatnya karena penuh dengan keridoan, doa, dan juga cinta. Iya nggak sih teman-teman semuanya? Aduh, lebay deh ya. Udah ya ceritanya, dan sekarang ini aku lagi bersihin botol kaca bekas coklat, dan biasanya memang disimpan, nggak dibuang karena kadang butuh ya, tapi di stop sih. Kira-kira aku perlunya berapa banyak. Kalau misalkan udah cukup ada 10 ya, kalau misalkan ada lagi kita buang aja, dan pastinya dibuangnya dipisah juga ya. Dan ini dibersihinnya biasanya aku direndam dulu menggunakan air hangat. Kebetulan di tempat cuci piring kami menggunakan keran yang ada air hangatnya. Alhamdulillah cuci piring udah selesai, botol bekas pun sudah dibersihkan, dan ini terakhir sentuhan yang paling benar-benar harus dijaga karena sink di rumah kami ini putih. Biasanya setiap cuci piring aku rutin langsung elap, dan kalau misalkan udah terlihat kotor, ini per 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali langsung di clean menggunakan jeruk nipis kayak gini atau jeruk lemon, dan ditambah dengan baking soda. Habis itu udah disebar-sebar kayak gini aja ya, dan nanti kita tinggal diamkan dulu kurang lebih 15 menit atau boleh seharian juga ya, dan gak perlu disikat lagi, jadi gampang, nanti tinggal disiram aja. Sambil nunggu area sinknya bersih karena lagi direndam dulu, kita lakukan aktivitas lain ya. Dan salah satunya ini aku mau refill telur. Telur ini adalah salah satu makanan sepertinya yang harus wajib banget ada di rumah. Kalaupun kita nggak masak, setidaknya kalau ada telur regreg ya kalau kata orang Sunda mah. Sebentar ya, ada tamu dulu, bel berbunyi, gangguan, nanti aku sambung.
Alhamdulillah teman-teman, voice-nya kita lanjutin lagi ya. Kalau barusan di videonya aku ada, padahal kalau voice-nya aku pergi dulu. Oke, ini sekalian kalau udah beres-beresnya selesai, cuci-cuci udah selesai, aku mau stok mie. Dan ini juga sepertinya salah satu makanan wajib yang ada di rumah, mie, dan cukup mie goreng aja. Dan kalau aku biasanya tambahin mie rasa soto atau mie bawang. Kalau teman-teman gimana? Suka juga kan dengan mie? Hal yang tidak mungkin gak suka mie ya. Dan hampir-hampir jarang sih ya, bukan gak mungkin, jarang banget ya gak konsumsi mie. Dan ini juga aku simpan untuk stok minyak. Kalau aku memang biasanya selalu nyetok minyak minimal 1 atau 2, dan setelah itu juga ada tepung-tepungan, semuanya biasanya ada yang udah dibuka, 1 bungkus dan 1 bungkus itu di stok. Dan sekarang teman-teman, ayo temenin aku buat refill minyak dan juga kecap. Dan nanti aku minta tolong juga teman-teman, temenin aku ya untuk makeover ruangan di lantai atas. Jadi sebetulnya video kali ini tuh selain beres-beres dapur, aku mau makeover tahap pertama lantai atas di area tempat aku semedi bukan ya, tempat aku tempat aku jahit atau tempat aku DIY, bikin-bikin aja sih ya. Dan ini sebelum aku ke atas, aku juga mau siram dulu area sinknya, jangan sampai kelupaan ya. Dan ini udah direndam, dia tinggal bersihin aja. Untuk biji-bijinya kita angkat, buang ke tempat sampah. Dan setelah itu udah deh tinggal dibersihin, dan lapnya juga dicuci. Habis itu nanti kita keringin sinknya menggunakan lap ini. Udah clean, udah bersih semuanya, baru dapurnya udah tenang untuk bisa ditinggalin aktivitas lain. Oke, hai semuanya. Kita bersambung di sini ya. Dan inilah ruangan yang aku makeover. Di sini tuh bener-bener berantakan banget. Aku sendiri sebetulnya masih bingung ini ruangan mau diapain. Sebelumnya ini tuh tempat penyimpanan barang-barang aku nyicil untuk mengisi rumah mamah di Subang. Dan alhamdulillah barang-barangnya sudah diangkut ke sana. Dan semoga next aku juga bisa review rumah sana ya, rumah yang ditempatin mamah ke teman-teman semuanya. Dan ini sekarang tinggal sisa-sisanya, berantakan banget di sini. Ini juga ada beberapa barang yang udah aku decluttering atau udah aku kumpulin untuk dikasihin. Tapi mungkin nanti juga ada beberapa lagi yang harus aku buang juga dari ruangan sini yang udah nggak aku gunakan, atau mungkin sebetulnya masih bisa digunakan ya, dan bisa diberikan kepada orang yang memang membutuhkan. Aktivitas di ruangan ini tuh sekarang kita akan singkirin. Yang pertama-tama adalah barang-barang yang ada di tengah-tengah ini. Biar leluasa juga aku nge-layoutnya akan dibuat seperti apa ruangannya ya. Yang sekiranya bikin aku nanti lebih nyaman juga ketika mengerjakan DIY di sini, atau ketika ngejahit, atau aktivitas apapun yang aku lakuin di sini. Karena ruangan itu bener-bener aku banget. Maksudnya aku banget itu adalah karena suami tuh nggak mungkin masuk ke sini, karena di sini tuh emang bener-bener area aku bikin-bikin aja sih. Kayak dulu aku seneng banget bikin kayak bros, bikin DIY-an aja lah ya. Tapi untuk saat ini aku kayaknya udah vakum hampir sekitar 2 tahunan selama pindah ke rumah ini aja. Jadi aku belum sempet bikin DIY lagi. Dan semoga setelah ruangan ini nanti lebih nyaman lagi, aku mulai mulai terinspirasi lagi, atau mulai mood lagi buat ngelakuin DIY. Tapi sebetulnya aku udah ada beberapa project buat DIY. Semoga teman-teman semuanya yang dulu subscribe aku karena aku sering DIY, jangan lupa kalian tetap tungguin ya, aku pasti akan DIY-an lagi ya setelah ruangan ini beres.
Oke, sekarang kita geser dulu aja untuk mesin obrasnya ini. Mesin obras ini lumayan ringan, jadi bisa geser sendirian ya. Karena aku rencananya pengennya semua mesin pindah area dari tempat yang lama, dan ini dia yang membantuin aku untuk geser mesin jahit yang ini. Karena mesin jahit yang ini tuh lumayan berat, nggak bisa kalau aku geser sendirian. Oke Pak Bos, siap, kita geser ya. Oke, makeover kali ini sepertinya aku hanya share ke teman-teman semuanya sampai dengan kita menggeser mesin jahit aja ke posisi yang aku inginkan sementara ya. Dan semoga next makeover ruangan ini aku bisa share ke teman-teman semua jadi makeover berikutnya. Karena aku sendiri jujur masih bingung ruangan ini mau diapain. Makasih ya yang udah nonton video kali ini sampai terakhir. See you, bye-bye semuanya.